A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Luas dan kekal kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa live interaktif kembali dalam program Ruqyah Syariah live interaktif, ya, konsultasi Ruqyah Syariah live interaktif. Dan sebagaimana biasanya kita akan memulai dengan satu materi yang ringan. Ya, insyaallah pagi ini kita sudah masuk ke episode yang ke-26. Ya, dan ikhwah, kita akan mulai membahas tentang Ruqyah Syariah, tentang sejarahnya, tentang hukumnya, ya, termasuk hukum minta diruqyah nanti, ya. Juga hal-hal lain ya terkait, ada insyaallah akan ada reality show atau demonstrasi bagaimana melakukan ruqyah. Kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait, ya, termasuk nanti tata cara meruqyah, ya, tip-tip sukses untuk ruqyah syariah. Kemudian juga yang lainnya yang bisa request juga, yakni tentang ruqyah mandiri. Insyaallah saya hadirkan 100 tutorial ruqyah mandiri dan lain-lainnya, ya. Dan insyaallah pembahasan pagi ini kita akan bahas tentang sejarah ruqyah syariah dan hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan, yakni hukum minta diruqyah. Ini menjadi problematika yang global saat ini, di mana ketika orang-orang beriman mulai menemukan bahwa penyakitnya adalah non medis dan dia memerlukan pengobatan yang non medis pula, maka dia terhambat oleh salah satu dalil, salah satu hujah, ya, salah satu pendapat yang mengatakan bahwa minta diruqyah itu haram mutlak, ya, sehingga tidak boleh melakukannya dan bahkan membuat dirinya masuk neraka. Nah, mari kita luruskan. Kita akan lihat tentang sejarah ruqyah syariah dari hadis-hadisnya, ya, dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an, ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berobat dengan Al-Qur'an itu halalan thayyiban. Baik, ya. Yang pertama kita akan lihat sumber utama rujukan kaum muslimin muslimah dalam mempelajari, ya, sesuatu, dalam menyandarkan segala sesuatu, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas qad za'atkum mau'izah min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian, telah turun kepada kalian, ya, peringatan. Qad za'atkum mau'izah min rabbikum. Peringatan ini dari Rabbmu. Wasyifaa'un, sebagai syifa, sebagai penyembuh, lima fis sudur, bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi Allah memberitahukan telah turun kepada kita sebuah peringatan, ya, sebuah mau'izah, ya, sebuah peringatan dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai syifaun lima fis sudur, ya, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada manusia. Nah, mau'izah, para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mau'izah adalah wahyu yang datang dari langit, ya. Mau'izah maknanya peringatan atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini adalah sebuah wahyu yang diturunkan dari langit sebagai sumber rujukan pertama bagi kaum muslimin muslimah di dunia ini, ya. Dan tidak lain tidak bukan yang dimaksud mau'izah itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, wa fillah rahimakumullah. Untuk mengetahui, ya, untuk mempelajari atau membongkar rahasia-rahasia daripada Al-Qur'an Al-Karim ini,
maka kita memerlukan yang namanya penjelas. Ya, penjelas di sini tentu adalah as-sunnah. Ya, as-sunnah di sini adalah seluruh hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan olehnya, kemudian juga seluruh hal yang direkomendasikan, ya, dan juga seluruh hal yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan. Maka Al-Quran dan as-sunnah yang dimaksud dengan mau'idhah tersebut, ya. Al-Quran kita ketahui, ya, kita ketahui yang dimaksud itu adalah seluruh hal, ya, seluruh ayat yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimushafkan dalam bentuk kitab. Ya, ini kalau al-hadis adalah ada 3 kelompok tadi, sunnah fi'iliyah, sunnah kauliyah, dan sunnah takririyah. Ya, maka kita sudah menyimpulkan, ya, yang pertama tadi mau'idhah itu adalah Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kalau dikatakan mau'idhatu mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur, yang dimaksud mau'idhah tersebut adalah tadi Al-Quran dan as-sunnah. Tidak sempurna seseorang yang diruqyah saja, ya, karena dia tidak mengambil mau'idhah tadi, tidak mengambil as-sunnah. Jadi kalau seseorang ingin sembuh dengan ruqyah syariah, maka dalam ruqyah syariah itu ada 2 hal yang tidak terpisahkan, yakni Al-Quran dan as-sunnah. Ya, dia harus diruqyah, harus membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan juga melakukan zikir-zikir atau amalia-amalia sunnah. Yang ini akan menyucikan jiwanya. Wafillah rahimakumullah. Ya, itu adalah gambaran umumnya tentang apa itu mau'idhatu mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Yang selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya. Hamba Allah yang dimuliakan. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, saya menemukan ada sekitar 108 hadis terkait tentang ruqyah syariah. Ada 108 hadis terkait ruqyah syariah. Yang ini menjadi dalil atau rujukan kedua tentang hukum daripada ruqyah syariah itu sendiri. Begitu ya. Yang pertama kita akan lihat adalah dari Al-Quran. Yang pertama tadi adalah surah di dalam Quran, surah Yunus ayat 57, bahwa Al-Quran ini mau'idhatu mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur, bahwa dia adalah mau'idhah, ya, wahyu yang menjadi petunjuk, ya, dari Rabbnya, yang menjadi peringatan dari Rabbnya, dan juga syifa, juga penyembuh bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ada ayat, ya, yang berbunyi seperti ini, Qul huwalil ladzina amanu hudan wasifa. Wahai orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Al-Quran ini hudan wasifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga syifa, penyembuh. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Orang-orang yang beriman, ya, wa nunajjilu minal Qur'an, telah Allah turunkan dari Al-Qur'an itu, ya, wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa shifa', dia adalah sebagai syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman, wala yajidul zalimina illa hasara, dan bagi orang-orang yang zalim, ya, Al-Qur'an itu tidak akan menjadi obat, tidak akan menjadi syifa, bahkan dia hanya akan menambahkan kerugian. Khasara, ya, khasara itu adalah akhir yang merugikan, yakni neraka. Ya, Al-Quran itu bisa jadi neraka bagi orang-orang yang zalim. Begitu maksudnya. Zalim di sini adalah apa? Yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, versi para mufassirin, versi para ahli tafsir. Ya, nah di sini jelas ya bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Namun kita akan membedakan antara sifat dan antara penyembuh dan obat. Ya. Teman-teman, kalau dikatakan obat, dia bisa menyembuhkan kalau sesuai obatnya. Kata Nabi, likulli da'in dawa, seluruh penyakit ada obatnya.
Seandainya penyakit itu bertemu dengan obat yang tepat, maka baru biiznillah ta'ala, sembuhlah di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk obat. Tetapi untuk syifa, ini penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza maridtum fa huwa yasfin. Ketika aku sakit, wa idza maridtum fa huwa yasfin. Dan ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Marid. Di sini dikatakan marid. Di dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan fi qulubihim marad. Fajadahumullahu marada. Di dalam dadanya ada penyakit, ya. Kemudian Allah tambahkan penyakit, Allah azab dia disebabkan oleh dosa yang terus-menerus ia lakukan, disebabkan oleh dosa yang terus-menerus ia lakukan. Maknanya ada dua jenis penyakit, ya. Ada dawa, dain tadi, likuli dain dawa kata Nabi, dan juga yang kedua adalah marad. Ya. Kalau dawa, obatnya adalah jelas. Kalau daun, ya penyakit, obatnya jelas adalah dawa. Ya. Tadi ya dikatakan likuli dain dawa. Dain ini adalah obat dari jenis, ya, penyakit dari jenis yang fisik yang terlihat, dan dawa adalah obatnya, ya, dari madu, ya, air zam-zam, habatus sauda, zaitun. Namun untuk penyakit yang sifatnya kulub di dalam kolbu, ya, wa idza maridtum fa huwa yasfi, dan ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, ya, fi qulubihim marad. Penyakit yang kedua atau marad ini letaknya dalam kulub, yang obatnya adalah syifa, ya, obatnya adalah syifa. Penyembuhnya adalah asy-syafi, Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk penyakit yang fisik atau daun, obatnya adalah dawa, penyembuhnya, pengobatnya adalah tabib. Dia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau penyakit ditemukan non fisik, ya, maka tidak lain tidak bukan obatnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa obatnya Al-Qur'an dan Karim? Al-Quran Al-Karim, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitahukan dalam 3 ayat yang pertama tadi, Fussilat 44, Yunus 8182, Toha 69. Maaf, Yunus 57, ya. Kemudian Fussilat 44, Al-Isra 82. Jelas. Dan juga secara logik, ya, Nabi SAW mengatakan tadi likuli da'in dawa, penyakit jasad itu ada obat untuknya, likuli da'in dawa, ya. Obat penyakit, seluruh penyakit itu ada obatnya, yang dimaksud adalah penyakit fisik dan obatnya adalah dawa, ya. Dan kemudian juga untuk penyakit apa namanya tadi, penyakit marad, ya, obatnya adalah syifa, ya. Di dalam Quran surah Yunus ayat 57 dikatakan bahwa Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, penyakit bagi seluruh penyembuh bagi seluruh penyakit dalam dada. Yang ada dalam dada ini, di dalamnya lagi ada jantung. Jantung itu adalah mesin, ya, mesin. Kemudian dalam mesin itu ada energi. Ya, energi dalam jiwa kita ini adalah nafas atau nyawa orang menyebutnya. Nafas, ya. Nafas. Nafas ini adalah dorongan yang membuat manusia bernapas. Dua dorongan dalam nafas itu dikatakan dalam Quran surah Asy-Syam, fujuruha wa taqwaha. Yakni sifat fujur dan takwa. Ya, sifat takwa ini adalah fitrahnya manusia yang ingin beribadah kepada Allah. Fujur ini adalah sebaliknya, kebalikannya, yang mengingkari takwa. Yang mengingkari takwa. Kenapa dia mengingkari? Karena dia ditugaskan, nafsu ini ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, ya, makanan, seksual, ya, kemudian keturunan, pendamping dan lain-lainnya. Yang ini bisa didapatkan dengan nafsu manusia. Wa fillah rahimakumullah. Maka ketika keduanya tidak berimbang, ya, jadilah namanya apa namanya, ya, terjadilah yang namanya penyakit, ya, tidak seimbang antara ruhani dan jasmani, ya, maka yang dikenal dengan sakit. Wa fillah rahimakumullah. Itu adalah gambarannya. Nah, kemudian apa penyakit dalam dada manusia tersebut? Ya. Wa syifaun lima fis sudur. Tadi dikatakan bahwa penyakit dalam dada manusia ini adalah obatnya adalah Al-Quran, ya. Ya ayuhan nas qad za'atkum mau'izah min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah turun kepada kalian, ya, mau'izah, petunjuk, wahyu dari Rabbmu, yang dia menjadi syifaa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada ini? Nabi SAW bersabda bahwasannya dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, yang jika daging itu sakit maka sakitlah semuanya. Jika daging itu baik, maka
baiklah semuanya. Jika daging itu baik kata Nabi, maka baiklah semuanya. Jika daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Daging itu bernama kulub atau kolbu. Teman-teman semuanya, dalam kolbu ini ada penyakit apa saja? Banyak penyakit di sana. Namun keseluruhannya ya ditimbulkan daripada tadi mesin ya, bahan bakar atau mesin yang ada dalam jantung manusia, yakni nafsu. Ya. Nafsu syahwat. Ya. Nafsu syahwat. Dosa-dosa yang akan menimbulkan waswasah, ya. Yang akan menimbulkan waswasah, ya. Baik, kita bahas materi ini sambil menyaksikan sunrise ya di Jawa Timur ini, ya. Ya. Jadi tadi yang dikatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam dada manusia adalah satu, yakni was-was yang ditimbulkan oleh pada subhat. Ya, subhat terhadap kehidupan akhirat yang menjadikan manusia bersyahwat terhadap kehidupan dunia. Maka obatnya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Di dalam dada manusia, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada namanya fitrah untuk bertakwa. Dan juga ada lawannya, yakni nafsu syahwat. Ya. Kemudian selain fitrah untuk bertakwa, di sana ada malaikat. Ya. Ada korin di kalangan malaikat yang menambah takwa manusia atau mensupport takwa manusia. Yang kemudian selanjutnya selain korin juga di sana, selain korin di kalangan malaikat, di sana juga ada korin di kalangan syaitan jin. Ya, yakni syaitan yang Allah tugaskan untuk menggoda manusia. Ya. Syaitan ini turun disebabkan oleh keingkaran manusia. Ya. Dominasi atau persentase setan ini dalam tubuh manusia yaitu diambil ya, atau disebabkan oleh manusia yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kepadanya syaitan. Ya. Hal unabbiukum ala man tanajjalu syayatin. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapakah setan-setan itu diturunkan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat yang selanjutnya, Asy-Syu'ara ayat 222, ya. Tanazzalu ala kulli afakin atim. Syaitan itu hanya akan diturunkan kepada orang-orang yang pendusta dan banyak dosa. Ya, pendusta dan banyak dosa. Ya, tanazzalu ala kulli afakin atim. Ini jelas ya, dari dalil Al-Quran sudah disebutkan sangat banyak sekali. Yang selanjutnya kita akan melihat dari riwayat-riwayat hadis. Apakah Nabi SAW pernah mengekstradisi, pernah mengeluarkan syaitan dari tubuh manusia? Jawabannya iya. Ya, Nabi SAW waktu itu pernah didatangi sahabat. Ya, sahabat ini dari Taif, gubernurnya Taif. Ya, beliau mengeluhkan beliau itu suka lupa rakaat sholat. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau dan menyuruh beliau menghadapkan tubuhnya kepada beliau, dan beliau menepuk dadanya sambil mengatakan, "Ukhruju ya aduwallah." Keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Maksudnya keluar dari mana? Keluar dari tubuh sahabat dari Taif ini yang mengganggu sholatnya sahabat ini. Ya. Ini tidak aneh karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika mendengar azan, setan itu lari terkentut-kentut. Namun kemudian setelah terdengar iqamat, dia datang lagi dan menggoda manusia hingga membuat sholat manusia itu tidak sempurna, lupa rakaatnya. Nah ini teman-teman semuanya. Maka Nabi SAW menepuk dada seseorang tersebut dan mengatakan, "Ukhruj ya adullah." Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Musuh Allah itu siapa? Syayatin. Ya. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna syaitana min ibni Adam fil insani yajri majrodam." Sesungguhnya syaitan dalam tubuh manusia itu mengalir di dalam darahnya. Iwafillah rahimakumullah. Itu adalah beberapa gambaran hadis ya. Pernah juga Rasulullah SAW ya meludahi mulut seorang anak yang diganggu oleh syaitan. Dia mengatakan, "Ukhruju ya aduwallah." Keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Nah, hamba-hamba Allah yang muliakan, adakah dalil yang resmi terkait ruqyah syar'iyah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mari kita lihat satu riwayat yang ini
riwayat ini datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang dicatat dalam Musnad Imam Ahmad, ya, nomor 20237, ya. Juga dalam Sunan Ibnu Majah, ya, 3539. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa, ya, Ubay bin Ka'ab berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang Arab Badui dan berkata, "Wahai Nabiullah, saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang sedang sakit." Dan Nabi bertanya apa sakitnya. Kemudian dia menjawab, dia terkena penyakit gila. Nabi bersabda, "Bawalah dia kemari." Kemudian dia menghadapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memohonkan perlindungan untuknya dengan membacakan beberapa ayat. Nah, dalam riwayat lain, ya, dikatakan bahwa ada seorang sahabat membawa putranya, ya, seorang Arab Badui membawa putranya, dia mengeluhkan sakit. Ya, sakitnya adalah gila, ya, dalam keadaan anak ini diikat dalam punggung untanya. Rasulullah SAW menyuruh anak ini untuk menyuruh ayah ini untuk melepaskan ikatannya, ya, ikatan yang mengikat anak ini, ya. Kemudian menyuruh anak ini menghadapkan wajahnya, ya, duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW membacakan surah Al-Fatihah, ya. Ya, dalam riwayat hadisnya, ya, di situ dikatakan, ya, bahwasannya Nabi SAW membacakan Al-Fatihah, ya, wa arba ayat min awal surah Al-Baqarah, dan kemudian membacakan 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ya, yakni ayatnya adalah Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Seperti itu, teman-teman semuanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW yang membacakan dalam hadisnya ini wahatainil ayatain, ya. Dan kemudian 2 ayat di tengahnya, di tengah surah Al-Baqarah, ya, yakni wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai selesai, ya. Kemudian selanjutnya wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa salasah ayat min akhir suratil Baqarah, dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ya. Kemudian juga wa ayat minal Imran, dan 1 ayat daripada surah Al-Imran, yakni syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, yaitu surat ayat ke-18, Al-Imran ayat ke-18, ya. Kemudian selanjutnya wa ayat min Al-A'raf, ya, yang bunyinya, ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh, yakni ayat 54, ya. Wa akhir surat Mu'min, ya, fata'alallahul malikul haqq, yakni dari mulai afahasibatum annama khalaqnakum abatha, ya. Ayat itu ayat 114 sampai 116, ya. Kemudian selanjutnya adalah wa ayat minal surah jin, ya, wa ayati min surah al-jin, dan 1 ayat daripada surah al-jin, yang dimaksud adalah ayat 3-nya, ya, wa annahu ta'ala jadu rabbina, sampai selesai. Kemudian wa asara min awal as-saffat, dan 10 ayat daripada surah As-Saffat, ya, wa salasa ayat minal akhir surah Hasr, dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasr, ya. Surah Al-Hasr ini yang kita sering dengar, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya. Ayat 22, 23, 24 terakhirnya ya. Namun para ulama menambahkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Jika seandainya Al-Qur'an itu diturunkan pada jabal, maka jabal itu akan hancur. Ya, perhatikan di depan saya ada satu bukit ya. Ini bukan gunung, tapi betapa besarnya bukit ini ya. Dan ketika Al-Qur'an diturunkan kepada jabal ini, ya maka gunung ini akan runtuh. Ya, wa fillah rahimakumullah. Gunung ini akan runtuh, hancur berkeping-keping. Itu kekuatan daripada Al-Qur'an Al-Karim. Ya, jangankan gedung yang saya saat ini berdiri di sini ya. Namun jabal itu pun akan runtuh. Itu adalah kedahsyatan daripada Al-Qur'an Al-Karim. Itu tadi beberapa beberapa dalil ya, beberapa ayat yang saya sampaikan, beberapa hadis yang saya sampaikan terkait apa ini? Terkait ruqyah syariah. Ya, terkait ayat-ayat terkait sunnah di dalam ruqyah syariah. Dan selanjutnya, aduh maaf HP-nya jatuh. Maaf, HP-nya jatuh. Saya live dari manual ini dari HP, jadi mohon maaf ini seadanya teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa diserap, bisa diambil. Ya, kita akan lanjutkan. Itu adalah hanya satu dalil daripada 109 dalil tentang ruqyah syariah. Ya, ini menyebutkan tadi tentang ayat-ayat ruqyah. Nah, apa yang diobati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika ada seorang yang sakit? Yang diobati saat itu adalah ya penyakit gila. Penyakit gila itu penyakit gangguan setan yang sudah mengambil akal di dalam kulub manusia. Jadi dalam dada manusia ini ya ada yang pertama adalah fitrah takwa, fitrah ya. Kemudian manusia menyebutnya fitrah. Yang kedua adalah nafsu syahwat, yang kemudian manusia menyebutnya nafsu. Kedua-duanya nafsu. Yang ini nafsu untuk ibadah, yang ini nafsu untuk dunia, memenuhi keperluan dunia. Yang ketiga ada setan, ya, korin di kalangan setan. Yang keempat ada korin di kalangan malaikat. Ya, maka korin malaikat dan fitrah ini bergabung. Kemudian takwa, kemudian nafsu dan setan ini juga bergabung. Ya, keduanya adalah berbentuk suara yang saling mempengaruhi. Lihat, dua suara. Ya, takwa dan malaikat, setan dan nafsu. Ini saling mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Akal manusia. Ya, di dalam kulub manusia itu ada akal. Yakni ada setan, ada malaikat, ada fitrah dan nafsu. Ini semuanya saling berlomba untuk mempengaruhi akal. Nah, akal manusia ini ya, kemudian yang menimbang. Akal manusia ini yang membedakan, yang menimbang dilakukan atau tidak satu tindakan. Maka, iwafillah rahimakumullah, kalau akal manusia sudah diambil oleh setan, maka tidak ubahnya seperti binatang. Kenapa binatang? Karena binatang memiliki nafsu, ya, memiliki nafsu, dan dia tidak memiliki akal. Maka orang-orang gila ini yang akalnya sudah diambil oleh syaitan, dikuasai oleh setan. Maka Rasulullah SAW membacakan ya beberapa ayat tadi, tujuannya adalah untuk melepaskan cengkraman setan pada akal ini. Ya, kenapa dengan Al-Quran Nabi membacakan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah suara yang agung, suara yang dahsyat, yang jika dibacakan pada gunung-gunung pun hancur. Ya, ini dibacakan kepada setan yang unyu-unyu, ya, setan yang imut-imut, maka setan pun akan hancur, akan lepas cengkramannya. Dan Nabi SAW memilihkan ayat-ayat yang related, berhubungan dengan tauhid. Ya, tadi ayat-ayat yang saya sebutkan kembali ya. Yang pertama Al-Fatihah 1-7. Kemudian yang diulang-ulangnya di mana? Maliki yaumid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhidnya. Kemudian Al-Baqarah 1-4. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian juga Al-Baqarah 163 164 ya, yang diulang-ulangnya adalah wa ilahukum ilahu wahid. Dan kemudian selanjutnya adalah ayat kursi, yang diulang adalah frase yang pertama ya.
kalau mau diulang. Kemudian juga 3 ayat terakhir, Al-Imran ayat 18, ya, kemudian Al-A'raf ayat 54 tadi. Kemudian juga As-Saffat 10 ayat, ya, kemudian yang pertama Al-Jin surah ayat 3, kemudian Al-Mu'min ayat 114, 15, 16. Kemudian juga Al-Hasr 22, 23, 24 atau ditambahkan 21 juga boleh. Ya, kemudian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ini teman-teman semuanya. Kemudian juga ada dalil lain tidak Kang Nai yang meriwayatkan tentang ruqyah syariah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain 2 riwayat ada? Ada, ya. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini Sahih Bukhari, menyatakan bahwasannya setiap atau ketika beliau mendapati orang yang sakit, maka beliau mohon maaf jatuh lagi. Maka beliau sentuhkan tangannya di tempat yang sakit, ya, kemudian beliau membacakan satu doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa anta safi la sifaan illa sifauk sifaan la yughadiru saqama. Jadi Nabi SAW membacakan doa sambil menyentuhkan tangan di dadanya, mendoakan begitu, ya. Baik, selanjutnya ini dari Aisyah. Selanjutnya juga Rasulullah SAW diriwayatkan ini dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ya, dari Sahih Bukhari 5307. Setiap Nabi sebelum tidur, beliau mengumpulkan tangannya lalu membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, meniupkannya, mengusapkan seluruh tubuh. Yang ini, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW meruqyah sahabat. Siapa yang diruqyah oleh Nabi SAW? Abu Hurairah. Dia menyatakan, Abu Hurairah yang terpercaya, beliau menyatakan Nabi mendatangiku, menjengukku saat aku sakit, dan dia menawarkan ruqyah. Nabi SAW mengatakan, maukah engkau aku ruqyah sebagaimana dahulu Nabi meruqyah aku? Ya, sebagaimana dahulu Jibril meruqyah aku. Maka kata Abu Hurairah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak akan menolak, ya. Aku tentu mau, ya. Maka Nabi SAW membacakan kalimat seperti ini, Bismillahi arqik, wallahu yasfik, min kulli da'in fik, min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Dan saudaraku, bacaan ini sangat dahsyat, ya. Ada juga jampi yang diajarkan dari Nabi, Bismillah, 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, saya pernah meruqyah masal dalam skala kecil ini, hanya 20-an orang. Saya hanya membacakan ini, ya, membacakan kalimat ini. Ya, saya bacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Apa yang terjadi saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan? Saat dibacakan basmalah saja, teman-teman ini sudah mulai muntah. Kaum muslimin muslimah yang mendengarkan sudah mulai muntah. Kenapa? Sangat dahsyat sekali, ya. Bukan air liur saya yang penuh barokah, suara saya yang luar biasa, bukan. Karena Al-Qur'an, karena ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dikatakan bismillah, maka kata Nabi, terbelahlah tubuh setan. Ya. Ketika dibacakan bismillah, maka mengecillah tubuh setan sampai sebesar lalat, kata Nabi SAW. Mengecil setan itu ketika dibacakan apa namanya? Bismillah. Ini luar biasa sekali, ya, dahsyat sekali efeknya. Maka bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ini akan mengoyak-ngoyak tubuh setan. Nabi membacakan Bismillahi arkik, dengan asma Allah saya ruqyah kamu, dengan asma Allah saya usir kamu, dengan asma Allah saya ruqyah kamu, dengan asma Allah saya seret kamu wahai setan. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bayangkan Nabi SAW membacakan ini kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah sembuh saat itu. Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ihwafillah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah cucunya Hasan dan Husain dengan doa yang sangat familiar, yang sangat populer, ya. Bagaimana doanya? Ya, uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainul lamah. Ya. Itu adalah doa yang dibacakan oleh
Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada kedua cucunya Hasan dan Husain. Bagaimana doanya? Uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainul lamah. Ya, luar biasa ya. Dan kemudian doa ini ya dalam sebuah riwayat dikatakan berasal daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Nabi setelah memegang pundak Hasan dan Husain ya sambil mengatakan uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainul lamah. Kemudian beliau mengatakan seperti inilah dahulu Ibrahim alaihissalam meruqyah anaknya Ishak dan Ismail. Ya, Ismail ini kemudian menjadi salah satu ya menjadi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fillah rahimakumullah. Setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka Nabi SAW meninggalkan doa ini, bacaan ini. Tapi tetap ya bacaan ini adalah sebagai sunnah ya yang bisa kita bacakan kepada anak-anak yang kena gangguan syaitan atau melindungi anak-anak kita. Baik ya. Kemudian selanjutnya ya saudaraku semuanya, selain daripada riwayat di atas ada juga riwayat yang lainnya, yakni Rasulullah SAW menceritakan bahwa dirinya pernah kena sihir dan kemudian Jibril alaihissalam datang meruqyahnya. Ya, ini sunnah kauliyah. Juga pernah Rasulullah SAW mendapati seorang sahabiah ya, yakni budaknya beliau adalah ada pleks hitam di pipinya ya, di wajahnya. Atau kata Syekh Abu Bara Al-Usama Al-Ma'ani, beliau mengatakan ya ada warna yang berbeda di wajahnya. Ini bisa saja diartikan ada plek hitam di wajah ya, atau apa namanya ya, kalau di Indonesia Timur ini mata kotak ya. Ada satu warna yang berbeda di mana? Di dalam wajah seseorang. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk minta diruqyah daripada ain ya, memerintahkan dia untuk minta diruqyah daripada al-ain. Ya. Kemudian selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya. Rasulullah SAW juga membolehkan ruqyah ini dalam satu sunnah kauliyahnya ya. Jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, ya, seseorang dari kami pernah disengat oleh kalajengking dan ketika itu kami sedang bermajlis bersama Rasulullah SAW. Maka berkatalah seseorang, wahai Rasulullah, bolehkah aku meruqyah beliau? Beliau bersabda, barang siapa yang di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Ini hadis ini adalah riwayat Muslim, saudaraku. Jadi memang Rasulullah SAW membolehkan ruqyah syariah. Kemudian ada satu kontroversi. Ya, ini tidak saya bahas semua hadis-hadisnya, ya tentunya karena kita tidak sedang membahas itu. Ya, di sini Rasulullah SAW juga pernah memberitahukan, pernah berfatwa ya, yakni orang-orang yang nanti orang-orang yang minta diruqyah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtawun wa alla yarabbuhum yatawakkalun. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu an ya, ini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan mohon maaf, bukan muttafaqun alaih, dari Sahih Bukhari dan Muslim ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang saya ambil ini adalah kutipan Sahih Bukhari 5270 ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditampakkan kepada beberapa umat ya, ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Rasulullah SAW diperlihatkan dengan satu nabi yang kemudian tidak memiliki pengikut. Ya, kemudian Rasulullah juga melihat satu nabi yang pengikutnya hanya satu. Rasulullah SAW juga melihat seorang nabi yang diikuti hanya 5 orang, 10 orang. Dan ada satu nabi yang diikuti oleh banyak umatnya. Ya, dan kemudian Jibril memberitahukan bahwa itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW khawatir tentang dirinya. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apakah aku ini termasuk orang yang sedikit umatnya atau banyak? Beliau risau, maka Jibril alaihissalam memberitahukan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwasannya
umat Nabi SAW itu adalah banyak ya. Jibril memerintahkan Nabi untuk melihat ke ufuk timur ya, dan kemudian Nabi melihat seorang Nabi yang diikuti oleh banyak sekali umatnya. Maka ya, kemudian diberitahukan bahwa ada 70.000 orang nanti beserta Nabi SAW ya. Ada 70.000 orang umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab ya. Mereka ini adalah humul ladzina la yastarqun ya. Mereka ini adalah humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, wala yatatayyarun, yang tidak pernah bertahayur, wala yaktawun, yang tidak pernah minta dikai, wala yarabbuhum yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, salah satu sebab masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 99 sampai 100 ya. Dikatakan di sana bahwasanya syaitan itu tidak ada kekuatannya ya. Syaitan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu dikatakan dalam ayat tersebut tidak ada kekuasaannya bagi orang-orang yang bertawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kekuasaan syaitan adalah kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin, orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan menyekutukan Allah dengannya. Nah di sini ya jelas sekali. Memang di sini wala yarabbuhum yatawakkalun ini sahih ya. Yakni orang-orang yang bertawakal kepada Allah, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertahayur, ini akan membuat dia masuk surga tanpa hisab ya. Akan membuatkan dia ya memiliki kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, salah satu syarat, ya, salah satu 3 syarat saja. Ya, adakah syarat lain untuk masuk surga tanpa hisab? Tentu ada, yakni sholatnya yang benar. Ya, sholatnya tidak perlu dihisab lagi karena sudah benar. Ilmunya tidak perlu dihisab lagi karena sudah benar. Dia ambil dari sumber yang baik, diamalkan. Ya, kemudian juga hartanya diambil dari yang baik, kemudian juga diamalkan kepada hal yang baik. Maka dia tidak perlu lagi dihisab. Ya, berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sholat kita saja masih kesiangan, ya, belum masih malas sholat jamaah di masjid, masih bolong-bolong, bagaimana kita tidak akan dihisab? Ya, sementara sholat pasti dihisab. Begitu iwafillah rahimakumullah saudara-saudaraku. Jadi memang tidak hanya kemudian hanya sakit dan tidak minta diruqyah kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Itu adalah hanya salah satu karakter saja, karakter orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, yang ini hanya 70.000 bersama Nabi itu adalah orang-orang yang mana yang tidak pernah minta diruqyah karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah Ustaz keadaannya kalau diri kita sakit ya, dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lalu minta tolong seseorang untuk meruqyahkannya. Ya. Dalam satu keadaan manusia pasti memerlukan manusia yang lainnya. Dan Al-Quran Al-Karim telah memerintahkan kita ya untuk bertanya kepada ahlinya saudaraku. Maka pengobatan tidak dipungkiri ini adalah keahlian. Maka tidak haram seseorang pergi ke rumah sakit. Tidak haram ya. Tidak haram seseorang dioperasi ya. Namun yang haram adalah ketika seseorang tersebut menyandarkan kesembuhannya pada dokter, pada obat, pada rumah sakit, termasuk pada peruqyah. Ya, jadi selama tidak bertawakal tidak masalah. Ya, adapun hukum-hukum dalam ruqyah itu sama dengan hukum pengobatan. Ya, yakni ada 5. Yang pertama ya dalam fikih pengobatan Islam, hukum berobat itu ada 5. Yang pertama ada dia mubah. Mubah ini dalam artian dia sebenarnya bisa sembuh ya. Dalam beberapa hari dia bisa bersabar, bisa bertahan ya. Jadi dia tidak meninggalkan yang wajib ya, belum meninggalkan hal-hal yang wajib bagi dia ya, maka berobat di sini adalah mubah. Ya, sebagaimana Ummu Zufar radhiyallahu anha ya, dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Nabi, aku punya penyakit ayan." Ya, kata Nabi SAW, "Ya sesungguhnya kalau kamu bersabar dengan penyakit ini, sesungguhnya surga untukmu." Maka Ummu Zufar radhiyallahu anha ini mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku ingin bersabar saja ya, dan kemudian aku ingin bersabar saja dan tolong doakan aku agar aku
tidak agar auratku tidak terlepas daripada tubuhku saat aku kena epilepsi ini. Maka Nabi SAW mendoakan agar beliau tidak terbuka auratnya saat apa? Saat sakit, ya, luar biasa. Ya, jadi tidak didoakan penyakitnya. Ini adalah mubah bagi beliau. Kenapa mubah? Karena beliau ini mampu bersabar, ya. Kalau istri kita kena sihir, kira-kira mampu bersabar nggak? Jangan istri kita, antum saja mampu bersabar tidak ketika kena gangguan setan, istrinya kena gangguan setan? Ya tidak bisa. Ya sulit untuk bersabar berpuluh-puluh tahun, dan Allah telah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Kalau kita malu minta diruqyah, ya cukuplah kita bacakan surah Al-Baqarah. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu, justru ya kita minta tolong kepada orang lain itu karena kita tidak mampu. Ya sahabatku semuanya, ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, itu adalah salah satu kaidah daripada hukum minta diruqyah. Yang pertama adalah boleh. Kenapa boleh? Ya, karena Nabi membolehkan dalam hadis Muslim tadi, ya, disebutkan di awal live ini. Kemudian yang kedua, mohon di-share saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di-share kepada orang-orang yang ada subhat di hatinya agar hilang, ya. Kemudian yang kedua, share video ini agar video ini bermanfaat, ya, kepada orang-orang yang sedang subhat di hatinya. Kasihan mereka, ya, bertahun-tahun, ya, di Padang ada satu keluarga hafidz Quran, semuanya hafidz, ya. Kemudian istri beliau ini sakit autoimun atau lupus, ya. Suaminya hafidz, seorang LC dari Kairo, kemudian juga istrinya hafidz Quran, tapi kena penyakit, ya. Dia terjangkit subhat ini sehingga dia terus melakukan pengobatan dengan apa? Ya dengan medis, oksigen, operasi dan lain-lain, ya. Setelah bertemu, alhamdulillah dijelaskan, kemudian memahami tentang kaidah ini, maka akhirnya beliau menyatakan, Ustaz, alhamdulillah ada perubahan besar setelah diruqyah ini. Dan saya melihat proses kemo dan lain-lain ini tidak menambahkan perubahan yang besar, tidak sebesar Al-Quran. Maka beliau melanjutkan dengan ruqyah syariah. Ya, hamba Allah yang muliakan, itu yang pertama, hukum di ruqyah, yang ini mubah, ya. Mubah ini kalau mampu bersabar, ya mubah bagi dia. Kalau penyakitnya tidak meninggalkan kewajiban dia, ya mubah bagi dia. Begitu, ya. Tidak membuat dia meninggalkan apa yang wajib bagi dia, ya mubah bagi dia di ruqyah, karena dia masih melakukan kewajibannya. Tapi kalau istri kita sakit kena sihir, kemudian membuat dia rusak sifatnya, ya, meninggalkan kewajibannya, membuat dia meninggalkan anak-anaknya, membuat rumah menjadi semerawut, bahkan dia minta cerai, ya, menolak suaminya dan lain-lain, ini wajib bagi dia untuk diruqyah. Wajib bagi dia untuk diruqyah, wajib bagi suaminya untuk minta diruqyah. Ya, jadi hukum diruqyah yang kedua adalah wajib. Hukum minta diobati, hukum berobat. Yang pertama adalah mubah, ya, mubah ketika dia mampu bersabar dan tidak meninggalkan kewajiban. Yang kedua, hukum minta diobati adalah wajib. Kapan? Ketika sakitnya telah meninggalkan kewajiban dia sebagai muslimah, sebagai seorang laki-laki. Anda seorang laki-laki, seorang suami, sakit, kena sihir, lalu Anda berhenti dari pekerjaan Anda karena sihir, maka wajib bagi Anda untuk diruqyah, minta diruqyah. Kenapa? Karena Anda sudah meninggalkan kewajiban Anda sebagai pemimpin. Begitu, ikhwah. Kalau penyakit Anda sudah menular kepada yang lainnya, menular dalam artian menyusahkan yang lainnya, wajib bagi Anda untuk berobat, wajib bagi Anda untuk ikhtiar, ya. Yang ketiga hukum diruqyah adalah sunnah, ya. Sunnah ini bagaimana keadaannya? Sunnah bagi seseorang untuk minta diruqyah kalau dia mendapati sunnah-sunnah pengobatan di dalamnya. Sunnah bagi seseorang untuk diobati dengan sunnah bagi seseorang untuk berobat kalau dia mengetahui bahwa berobat itu sunnah. Ya, misalkan tadi, ya, dia mengetahui bahwa Ubay bin Ka'ab, dia pernah meriwayatkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ya, maka membacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, meminta diruqyah di sini adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukannya dan kita menirukannya. Ya, misalkan Rasulullah SAW memerintahkan memakan 7 butir kurma ajwa,
bagi orang yang kena yang kena sihir, yang kena sakit, ya. Maka sunnah juga makan kurma ajwa ini 7. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan. Misalkan kita mengetahui Nabi SAW menyentuh seseorang yang sakit, ya, di tempat yang sakit sambil membacakan Allahumma robban nas azibil ba'sa ispi wanta safi la sifan illa sifan la yughadiru saqama. Maka bagi dia sunnah juga untuk melakukan itu. Namanya sunnah fi'liyah, begitu ya, saudaraku hamba Allah yang muliakan. Ya. Kemudian yang yang ketiga, yang keempat ya. Hukum di ruqyah itu haram. Ya, hukum diobati itu haram. Kapan ini haram hukum berobat ini? Ketika seseorang ya atau ketika dalam proses pengobatan itu ada keharaman. Ya semisal apa? Ya semisal berduaan, berkholawat dengan pasiennya, ya ikhwan akhwat. Kemudian juga perempuan berobat tanpa mahramnya, ya. Kemudian juga menyentuh yang tidak halal bagi dia, ya. Tentu akan menjadi haram. Kenapa? Karena dia melakukan keharaman dalam prosesnya, atau zat obatnya haram, ya, akan menjadi haram. Seperti itu, ya. Yang ketiga, yang keberapa? Yang terakhir, ya, hukum berobat bisa menjadi syirik. Kapan hukum berobat ini bisa menjadi syirik? Ya ketika dalam pengobatan itu ada kesyirikan. Ya ketika dalam pengobatan itu ada kesyirikan. Ya maka hukum berobatnya pun menjadi syirik. Itu kemudian bagaimana kita membedakan antara, nggak apa-apa Ir kalau mau foto-foto di sini. Nggak apa-apa, sebelah sini nggak apa-apa. Sebelah sini. Baik ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lihat antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, ya. Ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Karena kalau kita berobat dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, berobat dengan tata cara pengobatan yang di dalamnya ada praktek syirik, maka hukum berobatnya menjadi syirik. Ya, kalau minta diruqyah kepada orang-orang yang thiqah, ya orang-orang yang mengerti masalah agama, ya terutama masalah hukum pengobatan, ya tentang tauhid dan lain-lainnya, tentu tidak syirik, ya. Tentu kita minta tolong kepada orang-orang yang soleh, yang dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Nah, bagaimana gambaran hukum ruqyah yang syirik? Ya, hukum ruqyah yang syirik itu yang terdapat ritual di dalamnya. Ritual apa yang dimaksud? Ritual kesyirikan, ya. Membakar dupa untuk memanggil setan, ya, menyobek Al-Qur'an, ya, melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian juga memperlihatkan aurat, kemudian juga meminta nama ibu kandung, ya, meminta mahar yang tidak bisa diubah, harus ada penyembelihan, pengorbanan untuk setan dan lain-lainnya, maka ini menjadi syirik, ya. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya, tentang hukum minta diruqyah, ya, sahabat-sahabatku semuanya. Bukan hukum minta diruqyah, ya. Hukum minta diruqyah sudah clear, tentang perbedaan antara ruqyah syariah dan syirkiyah, ya. Yang jelas ruqyah syirkiyah ini mereka menggunakan ajimat, ya, menggunakan isim-isim yang mungkar, susuk, ya, menggunakan setan, ya. Kemudian juga mantra-mantra batil, ya, menggunakan sihir, ya, transfer energi, tenaga dalam dan lain-lainnya. Ini jelas pengobatan yang mungkar, yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Sekarang saya persilahkan bagi teman-teman semuanya untuk bertanya, ya, bertanya seputar masalah ini. Ya, saya akan buka laptop saya untuk melihat apakah ada pertanyaan yang masuk. Ya, dipersilahkan, ya. Ya, dipersilahkan kepada hamba-hamba Allah untuk menulis pertanyaannya, ya. Barangkali ingin bertanya. Ya, sebentar saya buka dulu laptopnya.
Dan alhamdulillah sudah jam 6 pagi ya. Saya saat ini berada di Malang ya, alhamdulillah bersama keluarga. Jadi selama 1 atau 2 minggu ke depan memang masih ada di Jawa Timur, alhamdulillah ya. Ini di Malang hanya singgah saja, insya Allah 1-2 hari ini, dan besok insya Allah ke Kediri, dan di Kediri selama insya Allah 1-2 minggu insya Allah. Baik, saya mengucapkan jazakallahu khair kepada jazakumullahu khairan kepada yang telah share artikel ini, video ini ya. Dan saya juga persilahkan untuk antum bertanya ya. Barangkali yang punya keluhan ya, yang punya masalah seputar ruqyah syar'iyah atau terkait bahasan itu bagus ya, silakan. Di sini sudah ada 31 orang yang share ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi antum. 33 yang share ya. Dan saya akan buka beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Yang pertama dari Fajar Anggraini ya. Mas Coco, apa ini? Mas Coco, daripada tumbal tidak ada hadisnya lebih baik akikah. Betul ya. Daripada tumbal kepada setan tidak ada hadisnya, lebih baik akikah. Itu betul. Ya. Akikah ada hadisnya. Ya, Fajar Anggraini, Pak Ustadz, bolehkah membakar Al-Qur'an di mana kita menemukan kitab tersebut dalam keadaan sangat kotor dan sudah tidak bisa dibaca? Ya, membakar Al-Qur'an tidak haram, ya. Membakar Al-Qur'an dengan tujuan melenyapkannya ya, untuk memuliakannya tidak haram ya. Tapi beli dulu yang baru lalu bakar yang sudah tua, tidak masalah ya. Kalau membakar Al-Qur'an dengan tujuan menghinakannya, menginjak-injaknya, itu adalah baru ya, hukumnya luar biasa haram ya. Ya, terlaknat ya, hukumnya adalah dilaknat nanti. Dilaknat para malaikat. Ya. Kalau membakar Al-Quran tujuannya adalah untuk memuliakannya, dalam artian karena dia sudah kotor ya, untuk menghancurkannya tidak masalah ya. Setahu saya demikian, Allah alam ya, boleh ditanya kepada ahlinya dalam hal ini. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saya minta doa perlindungan sebelum meruqyah dan sebelum tidur semalam yang Ustadz baca? Oh baik, yang pertama perlindungan untuk sebelum melakukan ruqyah. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Ummu Laswati atau Usti Laswati. Yang pertama, doa sebelum minta diruqyah. Doa sebelum meruqyah. Yang pertama adalah ta'awudz. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah? Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainul lamah. Baik ya. Atau yang lainnya ya, ta'awudz yang lainnya, yang jelas seperti itu. Setelah itu wudu. Ini yang kedua. Wudu, sempurnakan wudu. Salat 2 rakaat. Ini perlindungan yang sempurna yang ketiga. Kemudian baca ayat kursi. Ini perlindungan yang sempurna yang ke-4. Kemudian baca 3 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah baca Al-Kahfi 1 sampai 10. Selanjutnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, tiupan ke tangan, usapan seluruh tubuh. Dahsyat. Ya, ini adalah perlindungan yang sempurna. Kalau ingin sempurna lagi, mau ketemu tukang sihir misalkan, mau memasuki area yang penuh sihir misalkan, baca surah Al-Baqarah secara sempurna, maka perlindungannya sempurna insyaallah taala. Ya, jazakallahu khair. Ya baik, kemudian selanjutnya, Pak, mandi belum? Udah. Oh, udah. Dede mandi belum? Yang lain udah pada mandi belum? Udah semua? Udah siap ke bawah? Oh ya. Tunggu 5 menit ya. Ya. Baik, 5 menit lagi saudaraku semuanya, hamba Allah yang dimuliakan.
Selanjutnya, ketika meruqyah, jin minta macam-macam, gimana Ustaz? Jangan dikasih titik. Ya, jangan dikasih titik. Kecuali minta bersyahadat dia, boleh tuntun dan suruh dia keluar. Kalau macam-macam lagi setelah syahadat berarti bohong, dusta. Ya, terus bacakan sampai hancur. Baik, ada pertanyaan dari Astriana Ummu Huzaifah. Ustaz, ada yang pernah cerita bahwa ia diajarkan oleh seseorang cara agar melanggengkan hubungan rumah tangga berupa doa-doa yang mencampurkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan bahasa daerah. Syihir. Ini adalah syihir yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 102. Melanggengkan hubungan rumah tangga, membuat suami cintakan kepada kita saja, membuat istri tidak selingkuh, mengikat hubungan rumah tangga. Ini syihir. Ya, syihir yang terbaik untuk mengikat suami istri adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dalam ketaatan Allah akan ikatkan hingga ke surga. Biiznillah taala. Kalau sihir yang dibuat oleh setan bisa bertahan barangkali 13 tahun, 10 tahun, tapi kemudian Allah pisahkan, setan pisahkan, dan di akhirat tidak akan bersama. Bisa jadi dua-duanya masuk neraka karena ini adalah termasuk sihir. Tidak boleh dilakukan ibu ya. Kemudian selanjutnya hewan peliharaan sedang sakit bisa diruqyah tidak? Dari Rizka. Bisa, ya, bisa. Ayah saya, nah, ini beliau ayah saya, ya. Pernah meruqyah kucing ya, Pak? Iya. Iya, Pak. Iya. Ayah saya masih ada di sini. Beliau pernah meruqyah kucing. Ya, Pak, kucing itu kenapa waktu itu, Pak? Sakitnya. Sakitnya kenapa kucing? Sakitnya panas ya. Sakitnya ini kan, Pak, waktu kucing lu patah ya, Pak. Ingat tuh. Ya, kucingnya berantem. Oh iya berantem betul. Iya. Betul. Kucingnya berantem ya kan. Kemudian kakinya patah ya, Pak ya. Kemudian Bapak ruqyah, kemudian berapa bulan kemudian saya pulang udah sembuh, Pak. Gimana? Sembuh, alhamdulillah. Iya, udah sembuh. Kembali. Kemudian Bapak juga pernah meruqyah ayam, Pak ya. Iya. Kulentuk. Iya. Gimana, Pak, ceritanya? Alhamdulillah itu. Ayam sakit terus kita ruqyah dengan hati yang ridho dan tulus, bacaannya juga lembut gitu kan. Kita benar-benar kita sangat sayang sama makhluk itu, sama kita gitu. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa kami. Ya, seperti itu ya. Meruqyah ayam, meruqyah kucing. Ustaz Perdana juga sama, meruqyah kucing juga ada ya, teman-teman semuanya. Meruqyah binatang, meruqyah tumbuhan itu adalah mendoakan. Saya meruqyah pohon bidara yang hampir mati. Nah, sekarang bidara itu sudah tumbuh subur ya. Tumbuh tunas yang baru ketika diruqyah dari bawah. Luar biasa. Ya, teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah boleh minta diruqyah, apa hukumnya? Ada hadis bahwa kalau kita minta diruqyah tidak akan mencium baunya surga. Salah. Ya. Hadis yang menyatakan tidak boleh minta diruqyah itu, kalau kita minta diruqyah tidak akan termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, bukan tidak mencium surga ya. Dari mana itu hadisnya? Ya. Jadi orang yang minta diruqyah ya, itu termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Artinya kalau masuk surga hisab dulu begitu. Ya, dan ini hanya 70.000 saudaraku. Ya, 70.000 ini ya sahabat Nabi SAW saja ada 114.000 yang ikut haji wada. Ya, belum tabi'in, belum tabi'in, ini 3 generasi terbaik. Belum para syuhada Uhud, syuhada Khandaq, ya. Belum lagi syuhada Badar, belum lagi syuhada di Syam sekarang ya, di Irak, ya kan, di Rohingya ya, dan lain-lainnya ya. Jadi memang kecil sekali kemungkinannya kita kebagian 70.000 itu. Jangan khawatir ya, minta diruqyah itu kalau kita tetap bertawakal kepada Allah itu tidak haram, tidak akan membuat kita kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab billahi taala. Ya, namun tawakal kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tadi dijelaskan bahwa hukum ruqyah itu ada 5, ada mubah, ada sunnah, ada haram, ada syirik, ada wajib. Bisa dilihat kembali nanti replaynya insyaallah. Kemudian selanjutnya Lia Herawati, Ustaz, saya merasa badan selalu sakit sejak 2013. Maaf, Ajmi Akew yang bertanya tadi ya. Jadi kalau hukum minta diruqyah itu tidak boleh, ya, tanyakan kepada orang yang menyatakan hukum diruqyah itu tidak boleh, bagaimana hukum berobat? Bagaimana hukum ke rumah sakit? Ya. Bagaimana hukum berobat ke rumah sakit? Boleh. Maka bagaimana hukum berobat dengan Al-Qur'an? Sangat boleh, ya. Jadi hukum berobat dengan Al-Qur'an itu sangat boleh.
ya bahkan lebih baik, ya, lebih sempurna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan pengobatan dengan wahyu itu pasti beliau mengatakan, dan prioritas utama dan pertama. Dan pengobatan dengan dugaan manusia dengan dokter itu adalah prioritas selanjutnya. Sifatnya dugaan, namun pengobatan dengan wahyu adalah pasti. Maka baik berobat dengan Al-Quran. Jangan minta diruqyah, berobatlah dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Namun ketika suatu hari kita minta diruqyah kepada seseorang, letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Lia Herawati, teman ada yang menyarankan ruqyah, apakah dapat info di sekitar Jakarta Selatan? Nah, bisa ya. Di Jakarta Selatan ada ruqyah, di Jakarta Pusat juga ada, Jakarta Timur ada. Ibu lihat rehabhati.com/rumah rehab. Ya. rehabhati.com/rumah rehab. Di situ ada 70 rumah rehab yang bisa kita kunjung dan kita insya Allah minta diruqyah di sana, minta di training ruqyah mandiri dan lain-lain. Kemudian ada Laswati, assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya minta doa perlindungan sebelum meruqyah dan sebelum tidur? Semalam Ustaz baca sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, itu adalah beberapa pertanyaan yang muncul di sini ya. Alhamdulillah sudah saya jawab. Adapun beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan insyaallah besok atau lusa saya akan lanjutkan kembali bahasan tentang ruqyah syariahnya. Bahasan besok adalah tentang ruqyah syariah dan ruqyah syar'iyyah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.